Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar tentang persamaan eksponen. Oke, ada yang sudah membaca persamaan eksponen itu apa? Eksponen. Oke ya. Jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan bentuk eksponen yang memuat variabel. Nah, sekarang bentuk-bentuk eksponen itu apa saja? Yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jadi ini basisnya atau bilangan pokoknya ini harus sama ya. Maka A pangkat fx sama dengan A pangkat m jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan syarat A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Oke, gitu ya. Jadi, persamaan eksponen yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, A-nya bilangan pokoknya itu harus positif, artinya lebih dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka pangkatnya bisa boleh langsung kita hitung, fx sama dengan m. Oke ya. Contoh sekarang. Contoh ya. Saya ganti pulpennya. Contoh. Tentukan penyelesaian eksponensial. Tentukan penyelesaian eksponensial tiga pangkat x min 7 sama dengan 1/9. Nah, ini perhatikan ya. Yang pertama ini adalah bilangan pokoknya di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Maka yang di ruas kanan harus kita ubah menjadi bilangan pokok 3. Oke ya. Sekarang kita jawab ya. 3 pangkat x min 7 sama dengan, ini kalau kita ubah dalam bentuk eksponen berarti 3 pangkat negatif 2. Nah, berdasarkan rumus ini nih, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka ini adalah A, ini adalah fx nya. Kemudian yang ruas kanan ini A, ini m nya. Jadi berdasarkan rumus bentuk persamaan eksponen yang di atas, maka fx sama dengan m. Di sini fx nya itu sama dengan x min 7. Kemudian m nya sama dengan min 2. Jadi karena fx sama dengan m, maka x min 7 sama dengan min 2. Nah, kita kurangkan ruas kiri dengan 7. Maka x sama dengan min 2 ditambah 7. Jadi x sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 5. Penyelesaiannya x sama dengan 5 nih. Oke ya, itu bentuk persamaan eksponen yang pertama. Nah, sekarang bentuk persamaan eksponen yang kedua adalah, nah, kita punya bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi pangkatnya sama-sama fungsi ya. Yang ini fungsi fx, yang ini fungsi gx. Maka jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx,
dengan syarat yang sama tadi, A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Oke, saya ulangi. Bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nih, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Perhatikan di sini ya, selalu bilangan pokoknya ya, basisnya ini harus sama. Jadi nanti kalau misalkan di ruas kiri dan ruas kanan itu bentuknya tidak sama, kalian harus menyamakan dulu bentuk bilangan pokoknya. Nah, sekarang kita cari contohnya. Contoh. Nah, misalkan saya punya bentuk tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x kuadrat 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 4 pangkat min x min 1. Perhatikan di sini ya. Yang ini adalah fungsi fx. Nah, yang ini fungsi gx. Perhatikan di sini bilangan pokoknya ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu ya. Jadi ini 2 pangkat x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2 ya, kali min x min 1. Sehingga yang ini 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 2 pangkat itu dikali ya, ini berarti min 2x min 2. Nah, sekarang ini dikali ini ya, 2 kali min x berarti min 2x, 2 kali min 1 min 2. Oke, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Jadi kita gunakan rumus persamaan eksponen yang di atas ini. Karena fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4, kemudian gx-nya sama dengan min 2x min 2, kan kita tulis ya. Maka di sini fx sama dengan gx. fx-nya mana tadi tahu ya? Yang kita pakai sekarang yang ini. Nah, yang ini yang kita pakai. Yang ini adalah fx. Nah, yang ini adalah gx. Nah, sekarang kita hitung. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan gx-nya itu min 2x min 2. Nah, sekarang kita hitung. Ini kita nolkan ruas kanan, sehingga kita tambahkan ini semua ya. Jadi x kuadrat plus 3x, ini kita nolkan di ruas kanan, berarti kita tambah plus 2x. Jadi di sini kita tambah plus 2x. Nah, yang ini tetap plus 4. Yang ini yang ruas kanan min 2 ini kita tambahkan plus 2 di ruas kiri, plus 2, sehingga ruas kanannya menjadi 0. Ya, sekarang kita hitung nih. 3x tambah 2x berarti x kuadrat plus 5x, 4 tambah 2 sama dengan 6, plus 6 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita faktorkan. Ya, kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Nih,
Ini ya, kita punya nih penyelesaiannya nih, x kuadrat plus 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan itu, nah kita buat ini 2 dulu ya, baru sama dengan, di sini kita pasang x, di sini x. Nah, berapa kali berapa? Ada 6. Jika dijumlah hasilnya 5. Maka di sini 2, 3. Karena di sini tandanya plus, jadi di sini plus, di sini plus. Sehingga kita punya bahwa x plus 2 itu sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah min 3 dan min 3 atau min 2. Oke ya, itu bentuk eksponen yang kedua. Ya, sekarang kita tentukan, kita tulis persamaan eksponen yang ketiga. Persamaan eksponen yang ketiga itu adalah a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx dengan syarat a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, kemudian b lebih dari 0, b tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Oke ya. Nah, sekarang kita buat contohnya. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 4. Oke ya, perhatikan di sini ya. Ini bilangan pokoknya tidak sama. Yang ini A, yang di ruas kanan, yang di ruas kiri itu A, yang di ruas kanan B. Nah, kalau bilangan pokoknya tidak sama, pangkatnya sama, maka yang kita pakai adalah ini. Nah, yang kita pakai ini ya. Sehingga dari contoh ini kita lihat ruas kiri bilangan pokoknya 3, ruas kanan bilangan pokoknya 5. Sedangkan pangkatnya sama ya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini ya. Fx sama dengan 0. Jadi yang di sini adalah fx sama dengan 0. Kita pakai ya. Fx sama dengan 0. Nah, sekarang fx-nya mana? Fx-nya yang ini. Ya, ini adalah fx-nya. Ini juga fx karena sama pangkatnya. Nah, ini fx. Nah, sekarang kita selesaikan nih yang ini. Dan tadi fx-nya ini ya, jadi kita ubah ke sini. X kuadrat min 5x ditambah 4. Nih. Sama dengan 0. Ya,
sama dengan 0. Oke, nah sekarang bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Kita faktorkan ya, sama dengan yang tadi. Jadi ini kita faktorkan dulu. Berapa kalau kita faktorkan? Jadi kita buat dulu kurung 2. Kemudian berapa kali berapa? Di sini kita pasang X-nya ya. Nah, berapa kali berapa ada 4. Kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti pasti min 4 dan min 1. Atau kita balik ya. Ini min 4. Atau kita balik, di sini min 1, di sini min 4. Sehingga kita peroleh X min 4 sama dengan 0. Atau X min 1 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh X sama dengan 4. Yang di sini X sama dengan 1. 1 ini ya. Ini 1. Kita hapus dulu lah nih ya. Ini X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Ya, kita ulang dulu ya, tulisannya tumpuk-tumpuk. Nah, oke. Jadi penyelesaiannya adalah 1 atau 4. Oke ya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan dipelajari kembali bentuk-bentuk eksponennya, juga contoh-contoh soalnya. Kita akan lanjutkan kembali persamaan eksponen yang berikutnya dengan bentuk yang lain di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.